Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kami telah tersambung di sambungan telepon dengan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Pak Wiku, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Wiku, untuk mengantisipasi varian baru virus corona, adakah antisipasi yang berbeda dibandingkan dengan kebijakan yang sudah dilakukan selama ini? Ya, Pak Wiku. Halo, Pak Wiku. Pak Wiku, selamat pagi. Baik, tampaknya sambungan kami terputus. Kami akan coba beberapa saat lagi. Baik, semoga nanti akan tersambung. Diskusi sedikit, Mas Kohar, sambil menunggu sambungan tersambung. Kita tidak ingin kita terlambat begitu ya, Mas Kohar, ataupun sedikit lengah ya. Kalau kita cermati mengenai pada saat awal virus corona merebak. Nah, ini bagaimana, Mas, langkah cepat apa yang kemudian harus segera kita lakukan supaya varian baru virus corona ini tidak kemudian terlambat tertangani di Indonesia? Kita punya banyak ahli, kita punya banyak pakar yang bisa dikumpulkan. Nah, pemilik otoritas dalam hal ini Menteri Kesehatan harus mengumpulkan mereka untuk mengkaji ini varian baru ini. Seperti apa dan bagaimana antisipasinya. Tanpa pakai lama-lama. Kenapa? Karena kalau lama-lama kita akan takut akan terjadi seperti ketika awal-awal kita mendapatkan COVID-19. Kita tidak siap, kita tidak sigap, malah kecurigaan justru keraguan itu justru datang dari luar, dari media luar. Lalu kita sibuk dengan penangkalan-penangkalan, tetapi ternyata faktanya ditemukan mulai 1 Maret kan. Nah, hal-hal semacam ini tidak boleh lagi terjadi. Kenapa? Karena fakta menunjukkan sejauh ini setidak-tidaknya di Inggris itu kemampuan daya tular varian baru ini 40% sampai 70%. Ini sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membentengi supaya masyarakat kita tidak terdampak, tidak terkena COVID-19 dengan varian barunya ini. Karena ini akan lebih menyengsarakan kita, akan lebih berbahaya kalau sampai kita tidak mengantisipasinya, kalau kita tidak memitigasinya. Nah, selain mengumpulkan para ahli mikrobiologi, hal yang paling penting masyarakat harus meningkatkan disiplin. Publik harus lebih peduli. Kenapa, Egan? Karena hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting yang terakhir, survei terakhir pekan lalu, itu menunjukkan bahwa mereka yang tidak takut COVID-19 itu naik loh. Dari survei sebelumnya itu 16%, kemarin itu naik menjadi 28%. Artinya apa? Masyarakat mulai agak longgar. Kalau kita mengikuti itu. Ada 2.000 responden lebih yang diteliti oleh SMRC. Kalau kita membiarkan masyarakat yang kemudian apakah alasannya karena jenuh atau mungkin salah satu diantaranya, oh ternyata saya tidak kena, lalu kemudian masyarakat lengah, maka ini akan lebih berbahaya, akan lebih kesulitan. Nah, di satu sisi pemerintah terus meneliti, melakukan penelitian dan memberikan peringatan-peringatan, tetapi di sisi yang lain masyarakat tidak boleh lengah sama sekali. Tidak boleh meningkat mereka yang yakin bahwa mereka tidak akan tertular. Nah, bayangkan dari 71% lebih yang bahwa mereka takut dengan COVID, hanya 40% yang bersedia untuk divaksin, kalaupun nanti vaksin ada. Itu akan artinya kan dari survei ini masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh berbagai kalangan untuk mengakhiri pandemi ini. Apalagi nanti kalau betul-betul varian baru itu terjadi, ada. Karena faktanya sekarang sudah mulai mampir di Singapura. Nah, itu yang tidak boleh kita lengah. Majalah harian Times of India itu menulis ada tanda-tanda
bagaimana varian baru ini bekerja. Selain kalau varian lama kan yang COVID jenis lama kan ditandai dengan demam, lalu kemudian hilangnya indera penciuman. Nah kalau yang baru ini ada lagi, ada ruam kulit, kulit merah-merah, lalu ada kelelahan yang teramat sangat, lalu ada kebingungan, terasa bingung, ya kayak seperti orang linglung. Lalu ya tentu saja ada nyeri-nyeri di otot, itu hampir sama. Lalu kehilangan selera makan. Beberapa tanda-tanda ini maka akan lebih mudah dijelaskan pada masyarakat, dan memang akan lebih banyak akhirnya. Jadi kalau dulu hanya demam dan kehilangan indera penciuman, tambah lagi mungkin orang tidak OTG, tetapi kalau yang sekarang dengan kemampuan varian yang baru ini yang lebih dahsyat ini, maka ada tanda-tanda lain, tambah lagi tanda-tanda itu kan, seperti tadi keluar ruam kulit itu. Baik, kita akan nanti dengarkan tanggapan dari pemirsa, Pak Maskor. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini, pemirsa. Yang pertama ada Pak Sunoto dari Cirebon. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Egan sama Mas Kohar. Pagi Pak Sunoto. Pemerintah kita apresiasi telah melakukan berbagai usaha, baik pendekatan medis, vaksin, dan lain sebagainya. Tapi ada satu cara lagi atau pendekatan lagi Bang Kohar, yang boleh saja disebut ini pendekatan agak radikal, yaitu pendekatan kuantitatif. Penjelasan singkatnya sebagai berikut. Kalau penduduk kita 270 juta, orang miskinnya sekitar 10%, itu artinya 27 juta jiwa. Kalau tiap hari disantuni 50 ribu per jiwa kali 15 hari, itu kira-kira butuh 20,25 triliun, dibulatkan 21 triliun. Nah, kalau 270 juta kali 10%-nya 27 juta dibagi 4 jiwa per kakak, itu hanya dibagi 467 ribu prajurit, itu dibagi bantuan itu oleh prajurit hanya 15 kakak per prajurit. Jadi itu sangat ringan dan selesai dalam sehari. Jadi kesimpulannya kita hanya butuh dana 21 triliun, prajurit yang membagikan hanya 15 kakak per prajurit. Apa itu? Total lockdown Sabang sampai Merauke. Karena begini, ini pandemi ini bukan hanya masalah daerah, masalah lokal atau masalah nasional. Ini udah masalah internasional. Penanganannya tidak boleh parsial, ya kan? Bahwa 15 hari ekonomi itu berhenti, tapi saya yakin ekonomi stuck atau berhenti pasti akan bisa recovery, tetapi untuk nyawa sama sekali tidak bisa direcovery. Jadi sekali lagi Bang Kohar, ini pendekatan kuantitatif yang sejak bulan Maret sebetulnya udah saya kirim ke Jokowi lewat seseorang, tapi nggak tahu nyampe apa enggak. Saya katakan bahwa pendekatan ini bukan satu-satunya, tapi salah satu pendekatan. Artinya pendekatan yang lain is okay, kita jalankan, prokes kita jalankan, iya kan. Nah kalau kita penanganannya secara parsial, kita tidak jelas Bang Kohar, ini ada penyelesaiannya kapan. Tapi kalau melalui pendekatan yang radikal, minimal kita punya harapan, walaupun belum mempunyai kepastian. Jadi kita harus memilih jalan-jalan yang parsial yang tidak jelas kapan selesainya, atau memilih jalan yang radikal, tapi at least jelas punya harapan. Saya kira itu Bang Kohar. Baik, makasih. Baik, terima kasih Pak Sunoto dari Cirebon. Di belakangnya ada Pak Iwan dari Jember. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin dan selamat pagi Bang Kohar. Ya, begini, silakan Pak Iwan. modifikasi makhluk hidup itu bersifat alami, apalagi mikrobiologi seperti corona. Nah, varian baru ini kita harus mempelajari sungguh-sungguh secara internasional. Tetapi yang penting adalah bahwa kita ini punya tenaga ahli, ilmuwan dan teknolog yang luar biasa lebih hebat. Nah, yang jadi masalah sekarang bagaimana ilmuwan teknolog ini dimanfaatkan. Kalau perlu Menteri Kesehatan ini membuat tim khusus yang teknolog dan ilmuwan Indonesia untuk meneliti tentang varian baru ini. Yang lama saja yaitu vaksin Sinovac ini misalnya 1,2. Lalu nanti 1,8 akan datang. Biayanya 17 triliun yang sudah dipaparkan. Cuma yang jadi masalah sekarang
seperti apa yang dikatakan Pak Sunoto tadi itu. Jadi bagaimanapun juga ini pandemi internasional, oleh sebab itu memecahkan masalahnya itu jangan parsial, memang betul harus bersifat total, lalu ilmiah, yaitu konseptual, sistematik, operasionalistik, lalu antisipasi. Nah, antisipasi inilah segera, mumpung sekarang ini berita ini baru dan mumpung masih baru, segera diantisipasi begitu. Lalu kita memanfaatkan teknologi Indonesia yang tidak kalah daripada mereka yang dari luar. Nah, inilah yang penting, penghargaan selama ini terhadap ilmuwan teknologi kita ini yang kurang, menyebabkan mereka lalu kerja di luar negeri semua. Itu yang jadi masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Selanjutnya ada Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Ramadan. Pak Tegan. Pemahaman masyarakat terhadap pandemi ini tingkatnya rendah sekali. Saya setuju dengan Pak Noto tadi, kita harus radikal karena keselamatan masyarakat itu, keselamatan rakyat itu hukum tertinggi. Saya betulkan itu, saya setuju. Cuman kita pemahaman terhadap pandemi ini persentasenya kecil sekali. Maka itu saya berharap kita menggunakan lembaga-lembaga yang ada. Di Indonesia ada lembaga adat, ada khutbah-khutbah di masjid, ada tempat-tempat penyampaian pesan-pesan pemerintah lewat gereja dan lain sebagainya. Alangkah baiknya pemerintah menggunakan alat-alat ini untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat yang belum paham tentang pandemi ini. Ini sesuatu yang perlu bekerja sama, semua elemen masyarakat harus paham dengan ini. Terima kasih Pak Tegan dan Pak Kohar. Baik, terima kasih Pak Ramadan. Lalu ke Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Metro wabarakatuh. TV. Ya, inilah pandemi ini memperlihatkan kepada kita bahwa segalanya tidak ditentukan oleh manusia. Justru karena Tuhan sayang pada kita, apalagi sekarang menjelang akhir tahun untuk muhasabah diri, introspeksi diri. Ini memperlihatkan bahwa manusia ini hidupnya rentan dan memerlukan hubungan satu sama lain. Nah, tadi dikatakan agak melonggar. Nah, justru itu karena melonggar oleh Tuhan diingatkan lagi dengan adanya virus corona yang varian baru ini. Semuanya itu untuk mengingatkan bahwa kita semua tidak terkecuali isi seluruh dunia harus berpikir untuk bisa bertindak baik dan benar. Bekerja sama, melakukan hal yang sama, saling menghormati dan menghargai. Baru dengan demikian kehidupan yang penuh kenikmatan bisa kita dapatkan lagi dengan mengubah kehidupan kita menjadi tatanan baru yang melibatkan seluruh umat manusia dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Menanggapi penelpon tadi, Mas Kohar, paling tidak keempat penelpon kita pada pagi hari ini sepakat bahwa perlu ada penanganan yang berbeda dibandingkan dengan antisipasi sebelumnya. Pak Sunoto bahkan mengusulkan total lockdown. Bagaimana Mas Kohar? Ya, ada banyak pilihan-pilihan kebijakan, tetapi dengan kebijakan total lockdown barangkali bisa bagus untuk jangka panjang, tetapi apakah semuanya sudah siap? Karena ketika lockdown, maka negara itu wajib untuk menjamin kehidupan masyarakatnya selama lockdown itu, selama karantina full. Tidak bisa hanya parsial, hanya kelompok yang hanya miskin saja, misalnya kayak Pak Sunoto enggak. Karena undang-undangnya menyatakan bahwa undang-undang kekarantinaan menyebutkan bahwa semua warga negara ya wajib diberikan
makanan ketika betul-betul dilakukan kebijakan full lockdown. Nah, anggaran mungkin ada, tetapi sasaran. Nah, sasaran ini juga problem. Data itu kan juga persoalan. Bantuan-bantuan sosial selama ini kan betul bahwa sudah mulai ada perbaikan data karena kita dipaksa untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Tetapi selama ini data juga masih menjadi masalah. Oke, taruhlah misalnya prioritas pertama mereka yang betul-betul dalam kondisi sangat miskin. Tetapi untuk menentukan sasaran yang pertama, prioritas pertama ini pun kita juga masih akan bertarung soal data. Betulkah berapa, angkanya berapa yang harus diberikan. Kalau ya kita menempuh jalan itu. Maka sebetulnya yang paling benar adalah bagaimana masyarakat ini total, kita yakinkan masyarakat bahwa diam di rumah itu masih jauh lebih baik daripada berkeliaran di luar. Kecuali untuk hal-hal yang memang betul-betul tidak bisa ditunda, silakan di luar. Tetapi selama kita tidak mengabaikan, selama kita tidak mengindahkan anjuran-anjuran seperti itu, maka angka itu kurva itu akan terus mendaki. Kita berharap kan kurvanya merata. Kurvanya rata, jadi flat gitu kan, untuk kemudian nanti akhirnya turun. Tapi yang kita saksikan justru mendaki. Dalam satu bulan terakhir, akhir November sampai pertengahan November sampai pertengahan Desember, itu data dari Satgas Penanganan COVID menunjukkan kenaikannya itu 2 kali lipat. Dari 54.000 sekian kasus aktif menjadi 103.000. Hanya dalam waktu 1 bulan loh. Padahal bulan-bulan sebelumnya dalam waktu 2 bulan kenaikannya 37%. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tingkat kelonggaran memang betul terjadi. Masyarakat sudah mulai tidak memedulikan menjaga jarak. Bahkan mungkin beberapa di antaranya menggunakan masker seadanya. Kepedulian mereka untuk menggunakan masker yang tepat juga mulai berkurang. Yang biasa rajin cuci tangan awal-awal sekarang sudah mulai malas cuci tangan, dan seterusnya. Apa yang terjadi kemudian ya kita saksikan hari ini. Ketika jumlah itu semakin meledak, jumlah mereka kasus aktif itu semakin mendaki. Nah, kalau kita ini bisa melakukan anjuran-anjuran itu, kita berani untuk menahan diri untuk tidak terlalu sering-sering bersentuhan, bertatap muka atau langsung dengan orang-orang lain sementara ini, maka kita akan lebih mudah menangani. Bayangkan kemarin saja 24 jam kemarin terakhir itu Jakarta paling tinggi selama pandemi ini, 2.000 lebih. 3 hari berturut-turut Jakarta itu 1.900, 1.900 lalu 2.000 lebih. Artinya apa yang kita saksikan di Jakarta ini bisa menjadi cermin bahwa ternyata kelonggaran, apa yang dilonggarkan ini ternyata tidak diikuti dengan disiplin yang ketat. Nah, kalau tidak selamanya kita selalu seperti ini, maka ya kita akan susah untuk saling melindungi, karena COVID-19 ini kan menuntut kita untuk tidak egois. Kita tidak boleh sama sekali egois, karena egoisme kita itu akan berakibat fatal bukan hanya pada diri kita, tetapi pada orang lain. Kalau egoisme kita hanya berakibat pada diri kita, mungkin orang ya terserah. Itu hak individu. Tetapi persoalannya kan sekarang tidak. Kalau kita tidak disiplin, maka kita juga berakibat pada orang lain yang disiplin. Bahkan orang dekat kita, orang tua kita. Orang-orang yang selama ini kita sayangi. Kalau kita tidak disiplin, kalau kita tidak taat pada anjuran protokol kesehatan, maka korbannya orang lain juga. Barangkali kita juga, bukan hanya kita, tetapi juga orang lain. Apalagi varian baru ini kan disebut-sebut banyak mengenai kaum muda. Anak-anak juga bisa kena. Anak-anak juga bisa kena. Artinya ada mutasi. Kalau dulu mereka yang kena sebagian adalah orang-orang tua, sekarang anak muda dengan tingkat imunitas yang dianggap lebih tinggi pun bisa juga kena. Maka antisipasi harus segera dilakukan, tetapi sekali lagi disiplin masyarakat
tidak boleh kendor. Disiplin masyarakat harus tetap dipegang teguh. Selama kita tidak mampu untuk mendisiplinkan masyarakat, selama masyarakat tidak mau berkolaborasi, selama masyarakat masih egois dengan sikapnya sendiri-sendiri, selama itu pula mimpi kita untuk segera mengakhiri pandemi kita bisa jadi ambiar, bisa jadi buyar gitu. Nah itu yang tidak kita kehendaki ya kan. Gitu loh. Baik, Mas Gohar terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi Mas Selamat Gohar. pagi, terima kasih ya kan. Pemirsa, melawan pandemi COVID-19 termasuk varian barunya bukan hanya tugas pemerintah, seluruh warga negara harus memberikan dukungan dengan cara mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan ialah bagian dari peradaban baru manusia. Sementara ini sebaiknya menghindari perjalanan yang tidak perlu. Kalau memang perjalanan jauh tidak bisa dihindari, jangan lalai ikut rapid test antigen. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate.